Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini saya akan mempraktekkan proses coaching. Ada 2 sesi. Untuk sesi yang pertama saya menjadi Puji dan Bu Mufridatul menjadi coach. Itu Bu, unmute mikrofonnya belum dinyalakan. Selamat siang, Yayu. Sedang apa di sini sendirian? Siang Bu Frida. Ini lagi nunggu Bapak Bu, belum dijemput. Oh, Bapak mau jemput jam berapa kok belum datang? Tadi katanya mau jemput jam 12 Bu. Ini kan belum jam 12, mungkin sebentar lagi. Oh ya Bu Frida, boleh nggak saya ngobrol sebentar sama Bu Frida? Oh, boleh. Mau di sini atau mau kita cari tempat yang nyaman, Yayu? Kalau dilihat aja ya Bu, mungkin biar enak. Oh gitu, ayo kita collab sekarang yuk. Oke. Gimana, Yayu mau ngobrol tentang apa ini? Ya Bu, ini kan itu di mading kan sudah ditempel itu ya Bu ya, pengumuman perguruan tinggi itu. Nah, tapi saya itu bingung Bu, saya mau milih yang jurusan gizi apa jurusan keperawatan. Oh gitu. Jadi kira-kira dari nanti obrolan kita ke depan, Yayu ingin mencapai pembicaraan yang bagaimana? Saya pengen bisa menentukan pilihan yang tepat seperti itu. Oh gitu, pilihan yang tepat karena Yayu itu masih bingung gitu ya, mau pilih jurusan keperawatan atau jurusan gizi gitu ya Yayu ya. Gitu. Nah, itu apa yang membuat Yayu bingung dan ragu saat mau memilih kedua jurusan itu? Saya itu kan suka memasak gitu ya Bu ya, suka mengurusi orang sakit. Nah, saya itu kan ingin masuk gizi Bu, tapi di sisi lain saya juga pengen masuk ke perawatan dan orang tua saya juga mendukung kalau saya masuk ke keperawatan. Oh gitu. Nah, dari bidang gizi dan keperawatan, Yayu bisa ceritakan persiapan Yayu untuk masuk ke perguruan tinggi saat ini bagaimana? Nah, kalau untuk yang bidang keperawatan, saya ya sudah belajar Bu, karena kita kan di pelajaran kan sudah diajari ya Bu ya, jadi saya sudah belajar lihat. Kemudian kalau untuk di bidang gizi memang saya tuh punya hobi gitu Bu, pengen menyalurkan hobi saya, tapi tetap dalam konteks kesehatan seperti itu. Gitu. Oh, kemudian ada lagi yang membuat Yayu masih ragu untuk memilih antara bidang gizi dan bidang keperawatan saat kuliah nanti? Ya apa ya Bu ya, pokoknya kalau yang perawatan itu saya senang sekali, pokoknya dua-duanya itu senang. Yang keperawatan saya senang, saya nanti bisa merawat orang sakit gitu ya, kemudian bisa bekerja di rumah sakit, dan kalau di gizi kan juga sama-sama bekerja di rumah sakit ya, tapi kan mungkin kalau gizi tidak langsung ke pasiennya. Oke. Ya, kemudian dari informasi pendaftaran tadi kan ya yuk tahu informasi pendaftaran dari Mating ya. Kira-kira dari bidang gizi ataupun perawatan itu pada perguruan tinggi tersebut itu kualitasnya lebih bagus yang mana?
Bener. Kalau yang ditempel di mading itu bagus yang keperawatan, Bu. Oh gitu. Nah, selain itu coba sekarang Yayu bayangkan nanti setelah lulus kuliah untuk kedepannya itu antara jurusan gizi dan jurusan keperawatan itu peluang kerjanya itu lebih bagus yang mana? Kalau untuk peluang kerja itu lebih banyak yang keperawatan, Bu. Soalnya kan kalau di rumah sakit perawat itu kan lebih banyak, Bu, daripada yang gizi. Iya. Nah, sekarang jadi menurut Yayu antara kuliah di jurusan gizi mau atau di jurusan keperawatan, Yayu lebih pilih yang mana dong? Yang keperawatan, Bu. Iya, kan udah ketemu ya. Oke, jadi sekarang Yayu sudah mantap mau masuk jurusan keperawatan. Iya, Bu. Oke, nah sekarang apa yang perlu Yayu persiapkan untuk bisa masuk ke bidang keperawatan? Saya harus lebih belajar lagi, harus lebih memperdalam tentang keperawatan. Kemudian yang harus memilih perguruan-perguruan tinggi keperawatan yang bagus, Bu. Yang bagus. Nah, kira-kira dari persiapan itu apalagi yang bisa kamu lakukan? Yang harus saya lakukan itu minta izin ke orang tua, kemudian minta masukan ataupun saran-saran dari guru-guru produktif tentang nanti sih bagaimana sih cara untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, supaya kamu nanti bisa lulus ya masuk ke perguruan tinggi jurusan keperawatan yang kamu minati itu, apa rencana konkret yang akan kamu lakukan? Saya akan mulai menentukan Ya. universitas yang akan saya tuju, kemudian saya nanti akan mendaftar, saya akan mencari informasi-informasi, kemudian saya juga akan mencari contoh-contoh soal untuk nanti tesnya biar saya bisa masuk gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira kapan mau melakukan? Mungkin nanti sore ya Bu ya di rumah. Itu kan karena pendaftarannya online ya Bu ya. Jadi nanti sore saya akan mulai mendaftar dan mulai nanti malam saya akan lebih belajar lebih giat lagi. Oh, lah ini ya yuk kalau misal ya yuk daftar tapi nggak bisa masuk, apakah ada rencana lain untuk Yayu? Kalau misalnya di universitas yang paling bagus itu saya tidak bisa masuk, saya mau mencari universitas yang lain, Bu. Gitu. Udah ada pandangan universitas mana yang ingin kamu tuju? Kalau saya karena keperawatan itu yang bagus, saya pengen ke yang negeri, Bu, yang Iya, jadi kan Yayu ini kalau saya lihat dari keterampilan Yayu sudah bagus ya. Sudah bagus di keperawatan. Nah, sekarang silakan mulai saat ini fokuskan untuk bisa mendaftar di jurusan keperawatan karena tadi Yayu sudah mantap di jurusan keperawatan ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk bisa lolos ya masuk di jurusan keperawatan di saat kuliah nanti? Kalau yang untuk membantu jelas yang pertama itu restu dari orang tua ya Bu ya. Kemudian bantuan dari Bu Mufri dan Bapak Ibu guru lain di bidang keperawatan maupun yang lain juga Bu. Dari percakapan kita siang hari ini kira-kira Yayu sudah dapat apa ini? Saya sudah mantap Bu, sudah memantapkan diri saya untuk masuk ke perguruan tinggi jurusan keperawatan Bu. Oke, jadi mulai nanti sore mau daftar ya? Oke Bu. Oke, sukses untuk Yayu. Saya doakan juga nanti bisa lolos masuk ke jurusan perawatan yang kamu minati di perguruan tinggi negeri ya. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu Mufri. Oh iya Ibu itu Bapak sudah jemput saya pulang dulu ya Bu ya. Oh iya, hati-hati di jalan. Salam juga ya buat Bapak. Ya Bu, dadah.